Semuanya, balik lagi bareng aku, Ratu Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas mengenai strategi pekerjaan soal SIMAK UI, dan juga bahas trik-trik untuk soal yang sering keluar. Dan memang soal SIMAK UI itu selalu hard level guys dibanding UTBK, jadi memang harus benar-benar belajar. Yuk langsung aja kita masuk ke videonya, tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini, biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke, pertama-tama nih kita coba bahas dulu mengenai strategi pengerjaan soal SIMAK. Oke, jadi just information untuk video informasi tips ampuh lolosnya bisa kamu cek di video sebelumnya ya. Sekarang kita fokus ke strategi pengerjaannya. Jadi untuk total soal di SIMAK UI itu ada 105 soal guys. Dia itu terdiri dari soshumnya, ini TKD-nya itu TKD itu meliputin ya MTK dasar Indo-Inggris itu ada 60 soal. Dan untuk yang TKA-nya, nah tes kemampuan yang sainteknya atau soshumnya itu ada 45 soal. Ya, kalau untuk yang saintek itu ada MTK IPA, Fisika, Kimia, Biologi. Kalau untuk yang soshumnya ada Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan Sosiologi. Nah, waktu pengerjaannya di sini kan untuk yang TKD atau TPA ya, itu 60 menit. Jadi usahain satu soal 1 menit. Oke, untuk yang TKA, sosum sama saintek agak beda karena mungkin saintek tuh lebih banyak hitungan guys ya. Jadi memang waktunya lebih lama. Untuk yang saintek 120 menit dan untuk yang sosum tuh 60 menit. Dan ini dibedakan lagi gitu ya waktunya. Jadi usahain untuk yang sosum tuh 1 soal 1 menit juga guys. Dan untuk yang saintek tuh 1 soal 1-3 menit. Nanti bisa disesuaikan aja sama si subtesnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di sini yang perlu teman-teman tahu adalah untuk asumsinya kan ini sebenarnya dari tahun ke tahun tuh masih sama ya, ada poin minus. Jadi hati-hati, untuk soal benar itu plus 4, salah min 1, kosong 0. Jadi kalau misalnya nggak bisa, lebih baik dikosongin aja. Ada juga yang sempat bertanya kayak, Kak, soal SIMAK UI itu banyak yang nggak ada jawabannya ya. Kemungkinan ada beberapa guys, jadi itu adalah ini strategi pembuat soal. Jadi kalau misalnya kalian jawab, berarti kan minus ya. Tapi kan kalau kalian nggak jawab, jadi 0 gitu. Terus seleksi SIMAK itu guys diambil dari nilai kumulatif. Jadi kayak nggak memperhitungkan nilai menonjol. Misalnya kayak kamu kedokteran bagus sih biologi nggak gitu. Kecuali untuk UTBK-nya ya. Kalau untuk ujiannya itu makin banyak kamu benar berarti makin tinggi nilai kamu. Jadi usahain kerjain bener sebanyak-banyak. Yang paling ini ada tambahan strategi alokasi waktu. Untuk TKD kan tadi satu soal maksimal 1 menit ya. Nah ini usahain maksimal tuh 45 detik guys. 45 detik ya. TKD maksimal 45 detik sehingga 15 detiknya itu review. Oke, untuk TKA-nya kan maksimal tadi tuh dikerjain 1-3 menit ya. Maksimal banget di 1-1,5 menit gitu guys. Sisanya bisa buat nge-review. Jadi kayak bener-bener belum ini jawaban aku gitu. Dan di akhir minimal kamu usahain ada 10 menit gitu untuk review secara keseluruhan. Oke, takutnya ada yang kelewat atau ke-skip nggak kamu kerjain. Oke, selanjutnya aku bakal bahas mengenai soal-soal SIMAK UI ya, kayak trik-trik mudahnya. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu dulu bahwa ada suatu bimbel gitu ya, dan itu bisa bantu kamu banget untuk lolos SIMAK UI. Apaan tuh? Jadi, bimbelnya itu namanya adalah Simakara. Karena kita tahu bahwa SIMAK itu adalah soalnya itu hard level dibandingkan UTBK, kita harus benar-benar belajar. Kalau kita belajar sendiri sebenarnya bisa. Tapi ini tuh ada bedanya sama UTBK guys. Jadi kayak ini tuh sebuah pola baru. Jadi aku sih saranin kamu ikut bimbel aja. Di Simakara ini kamu bakal dapat apa aja? Kalau misalnya ikutan, bakal dapat banyak soal dan juga prediksi lengkap banget baik untuk TKD maupun TKA. Untuk yang sosum dan juga saintek. Nanti bisa kuis atau misalnya latihan soal, banyak banget deh. Spesialnya adalah kamu tuh bakal diajarin pengajarnya sekaligus mentornya itu adalah anak UI-nya langsung. Nah, enak banget kan? Jadi kayak kamu tuh bisa sekaligus curhat, konsul, baik dari yang paling receh sampai yang paling penting buat hidup kamu sama anak UI-nya, sama pengajarnya. Bisa communicate banget. Juga tersedia bimbel offline maupun online. Dan yang paling penting sih harganya guys. Harganya sih murah banget. Kenapa? Karena cuma 13.000 per hari. Soalnya kamu pakai kode promo aku, Reta Pramesti. Jadi pas daftar nanti di webnya, di sini, nanti kamu bisa masukin kode promo aku, Reta Pramesti. Bisa di cicil ya, pakai Reta Pramesti cicil.
Nanti kamu juga bakal dapat 55 pertemuan, setiap pertemuannya 90 menit, lengkap banget guys. Jadi langsung aja ikut ya Superbus ujian mandiri bareng Simakara, karena promonya juga terbatas cuma sampai 21 Mei 2023. Info lengkapnya kamu bisa cek di sini. Ya, anak UI. Kamu juga bisa gabung grup gratis di bit.ly/ambisimakara. Nanti kita masuk ke pembahasan soalnya ya. Di sini, jika x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0 memiliki akar-akar 4 kali akar-akar dari x kuadrat plus cx plus a, maka nilai dari 2a plus b per c. Nah, kita lihat di sini ini adalah akar yang pertama ya guys ya, ini akar yang kedua. Jadi kita bedain aja untuk akar yang pertama ini adalah yang x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0. Oke? Yang kedua adalah x kuadrat plus cx plus b. Plus a ya, plus a sama dengan 0. Nah, di sini kita coba cari jumlah akar dan kali akarnya. Jumlah akar kan ini ya, x1 plus x2. Kalau kali akar kan x1 kali x2. Rumusnya masih ingat nggak? Kalau yang jumlah akar min b per a, kalau kali akar yang c per a. Oke, nah untuk yang pertama berarti jumlah akarnya adalah min b. Ini kan ini a, ini b, ini c ya guys ya. Berarti di sini min a per 1 alias min a doang. Kalau yang c per a-nya berarti di sini b. Oke, sekarang yang kedua, x1 plus x2-nya itu adalah min b per a-nya itu adalah min c per 1 ya, min c. Terus x1 kali x2-nya itu c per a, berarti a doang ya. Oke, dapat nih. Di sini ketahui adalah jika si akar yang pertama ini memiliki akar-akar 4 kali akar yang kedua. Nah, kita kan udah dapat ini ya guys ya. Berarti kita bisa bikin gini aja. X1 plus X2 untuk yang pertama nih ya, sama dengan 4 kali X1 kali sama X2. Nah, ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Berarti di sini X1 plus X2-nya itu adalah yang min A. Oke, sama dengan 4 dikali sama X1 plus X2 yang keduanya adalah min C. Oke, di sini jadinya min A sama dengan 4 kali min C. Min 4C gitu ya. Min A sama dengan min 4C. Berarti kan A sama dengan 4C gitu kan. Oke, ini untuk jumlah akarnya. Sekarang kali akar nih. X1 kali X2, ini yang pertama ya, sama dengan 4 kali X1 kali X2. Nah, berarti di sini ini adalah B sama dengan 4A ya. Oke. Nah, berarti langsung aja nih kita masukin ke yang nilai ini. 2A plus B per C. Oke, aku pakai warna lain nih. 2A plus B per C. Berarti di sini 2 dikali A-nya adalah 4C. Yang ini ya. Ditambah B-nya itu adalah 4A per C. Gitu kan. Oke, 2 kali 4C adalah 8C. Nah, di sini 4A. A-nya itu adalah si 4C. Jadi kita bisa ubah dulu aja ya. 4 kali 4C. Jadi adalah 16C. Kita ubah aja nih 16C biar nggak bingung ya. Jadi ditambah sama 16C per C. Berarti sama C. Kita coret aja C-nya, sisanya adalah 24. Nah, gampang ya. Jadi jawabannya yang D. Gitu deh. Oke, ini yang kedua nih. Jika ada 8 orang mahasiswa kan berarti laki-laki, dan 6 orang mahasiswi perempuan, duduk dalam kursi memanjang, peluang agar mahasiswa dapat duduk berdampingan. Oke, peluang ya guys ya. Peluang agar mahasiswa dapat duduk berdampingan. Berarti kita nanti bisa mencari peluang untuk si kejadian ini ya. Kalau misalnya mau berdampingan dan juga terhadap seluruh sampelnya. Itu kan peluang kejadian A sama dengan NA per NS gitu kan. Nah, di sini misalnya mahasiswa itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 faktorial ya guys ya. Nah terus ada mahasiswa nih, mahasiswinya ada 6. Berarti perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kita misalin gimana biar si perempuan itu bisa berdampingan sama laki-laki. Misalnya aku simpen laki-laki pertamanya di sini. Oke, jadi berapa di sini? Jadi 7 faktorial. Kayak begitu pun nanti laki-laki keduanya di sebelah sini misal gitu ya. Ini laki-laki ketiga di sini. Kan berarti bakal bertambah 1 gitu ya. Jadi 7 faktorial. Oke? Nah, ya udah berarti di sini untuk si NA-nya 8 faktorial kita kali sama 7 faktorial per sampelnya. Sampelnya 8 tambah 6 aja itu 14 ya. 14 faktorial.
Oke, jadinya berapa nih? Jadinya adalah 8 faktorial itu, oke yang bawah dulu aja ya, 14 faktorial kan 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Oke, di sini kan 8 faktorial ya. 8 faktorialnya berarti bisa kita coret sama ini. Sisanya di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu bisa sederhanain aja. 14 bagi 7, 2. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 3, 4. 4 bagi 4 habis. Oke, ini yang habis yang mana ya? Berarti di sini nih habis-habis. Ini tinggal ini ya. 5, 3, 2, 1. Masih bisa nih. 13, 11, 10, 9. Kita coret lagi. 10 sama 5. 10 bagi 5, 2. 2 sama 2 habis. 9 bagi 3, di sini 3 gitu ya. Oke, di sini berarti yang atas sudah habis semua ya. Sudah habis semua. Berarti kan 1 gitu ya. Nah, di sini masih ada 13, masih ada 11, masih ada 3. Jadi 13 kali 11 kali 3. Oke. 13 kali 11. 143 ya. 143 kali 3. 429. Berarti 1/429 yang B. Sip, gitu ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Misalnya di sini, sebuah kotak terdapat 10 bola, terdiri dari bola warna merah dan biru, kemudian diambil 2 secara bersamaan. Jika banyak cara mengambil bola merah dan biru adalah 9, selisih banyaknya bola. Oke, di sini berarti pakai kombinasi ya guys ya, karena perhatikan urutan ya. Maksudnya urutan untuk si merah dan birunya. Berarti kombinasinya, di sini kita tahu bahwa untuk merah ditambah biru itu kan 10 gitu ya. Dari kombinasi yang merahnya, pengambilan 1, kita kaliin sama kombinasi birunya pengambilan 1. Oke, sini yang kita tahu adalah M kali B sama dengan 9. Karena kan di sini banyak caranya katanya 9. Berarti di sini kita bisa bikin kemungkinan faktornya. 9 itu tuh berapa kali berapa? Kemungkinan 1 kali 9 sama 9 kali 1. Ya, gitu ya. Berarti selisihnya, angkanya kan udah 9 sama 1 gitu ya. Ya udah 9 kurangi 1 aja, jadi 8. Udah deh, jadi yang E. Gitu ya. Nah, ini ada contoh soal Indonesia. Yang ditanya adalah tanda baca yang salah. Oke, tanda baca yang salah ya. Oke, yang di kalimat 4 nih. Namun juga terlalu jauh untuk menyebut ini potensi. Oke, di sini namun benar ya, dia konjungsi antar kalimat dan dia harus di awal. Nah, tapi katanya nggak ada komanya gini ya, yang salah. Untuk menyebut ini potensi pandemi atau endemi. Karena sejauh ini, oke, ini udah benar ya guys ya. Terus yang B, tanda koma pada kalimat 2. Jamur ini biasanya hanya menyerang tumbuhan, tapi kini ia ditemukan menginfeksi pria asal India. Ini udah benar juga. Angka 1 pada kalimat 4. Oke, sejauh ini baru 1 kasus yang ditemukan. Nah, di sini guys, angka 1 itu kalau misalnya cuma satu kata gitu ya, itu harus dibuat Latin kayak gini, 1. Ini ada di EYD ya guys ya, EYD 5, nanti kamu bisa cek aja untuk penulisan angka dan bilangan. Nah, kecuali kalau misalnya bukan satuan, tapi misalnya puluhan ataupun ratusan, itu bisa ditulis. Misalnya kayak ada 135 kasus, nah ini harus tulis angka. Tapi kalau misalnya cuma satu angka doang, itu ditulisnya langsung aja, Latin gitu. Oke? Jadi ini belum tepat gitu, jadi ini yang salah. Kalau yang D sama E, tanda kurung pada kalimat 5. Oke, ini udah benar ya guys ya, karena ini nama lain gitu ya, atau bahasa asing. Kata infeksi pada kalimat 1. Udah benar juga gitu ya guys ya. Jadi tanda bacanya itu meliputi kesalahan dalam penulisan angka bilangan, bisa tanda baca, kayak titik, koma, dan lain-lainnya bisa gitu ya. Oke, terus yang terakhir nih, manakah kalimat yang efektif? Pokoknya kalau kalimat yang efektif itu jangan boros guys ya. Coba yang pertama nih, perempuan itu memandangi semut-semut yang menikmati madu di lantai. Ini kan semut-semutnya berarti adalah menunjukkan banyak semut ya. Berarti ini kemungkinan benar. Yang B, jembatan Pont des Arts adalah merupakan, ini nggak boleh 2 ya. Dia cukup 1 aja harusnya guys. Ada banyak macam-macam. Udah ada banyak, tambah macam-macam. Harusnya ada banyak macam gitu ya. Yang D, lelaki itu meletakkan mawar putih di batu cinta demi untuk kekasihnya. Udah ada demi pakai untuk gitu ya. Harusnya salah satu aja. Saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Saran kemukakan
nya guys, kayaknya nggak usah pakai olah gitu ya. Jadi kurang tepat. Ini nggak efektif. Oke, jadi jawabannya yang A. Sip, udah gitu aja ya untuk pembahasan strategi pengerjaan soal SIMAK UI, bimbel online rekomendasinya, dan juga soal-soal SIMAK UI. Tadi ada beberapa triknya ya. Segitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!